Hello students, welcome again to my channel DNA.1 to Education. Students, today we are going to discuss a new topic in physics. The topic is about capacitor. Ya, topik kali ini yang kita bahas adalah tentang kapasitor fisika untuk SMA. This video is presented by DNA.1 to Education. Student, kita akan bahas tentang kapasitor. Ya. Apakah itu kapasitor? Lalu bagaimana perhitungan tentang tegangan muatan listrik dan kapasitor itu sendiri? Bagaimana pada rangkaian seri atau paralel? Dan beberapa contoh soal yang akan kita bahas bersama. Oke, students, kita langsung saja kita bahas tentang kapasitor bagian pertama. Apa itu kapasitor? Kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Jadi ini berhubungan dengan muatan listrik. Ya, untuk rumus umum kapasitor, C sama dengan Q per V. C itu adalah kapasitor dengan satuan farad, Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb, dan V adalah beda potensial listrik dalam satuan volt. Ya, sekali lagi C sama dengan Q per V. Oke. Ya, kita lanjut. Ya, misalkan kita katakan ini adalah sebuah kapasitor yang dihubungkan dengan tegangan listrik. Lalu di antara kapasitor itu atau di dalam kapasitor dapat diisi bahan dielektrik. Ya, dapat diisi dengan bahan dielektrik. Maka rumus kapasitornya menjadi epsilon R dikali epsilon 0 dikali A per D. Atau dengan kata lain, kapasitansinya menjadi ER epsilon R dikali kapasitansi di udara. Ya. Nah, sekali lagi kapasitansinya atau kapasitas kalornya adalah epsilon R dikali epsilon 0 atau di udara dikali A luas penampang dari kapasitor dibagi D, ya, jarak kedua satu sejajar tersebut. Ya, epsilon R permisivitas bahan elektrik, sedangkan epsilon 0 adalah permisivitas ruang hampa sebesar 8,85 kali 10 pangkat 12 coulomb C kuadrat dibagi Nm kuadrat. A adalah luas penampang dalam M kuadrat dan D adalah jarak antar keping dalam satuan meter. Yuk, kita bahas tentang sedikit energi pada kapasitor. Seperti kita ketahui, energi dengan satuan joule, W sama dengan setengah kV, sama dengan setengah CV kuadrat, sama dengan setengah Q kuadrat per T. Dari mana tahunya? Yuk, saya bahas sedikit. Ya, jadi perhatikan yang saya lampirkan di screen. Ya, di situ saya tuliskan bahwa W sama dengan setengah kV. Ya, jadi kita akan turunkan rumus ini. Ini ya, kita akan turunkan rumus ini. W sama dengan setengah kali Q kali V. Ya. Ingat notnya, kita kembali ke rumus awal. Ingat. C sama dengan Q per V. Betul? Atau Q sama dengan C kali V. Ya, setuju di sini? Oke, atau kita dapatkan V sama dengan U per C. Ya, bisa-bisa saja, betul ya? Bisa-bisa saja. Nah, perhatikan
kalau pada rumus awal ini W sama dengan setengah QV, dengan mengganti Q sama dengan ini, perhatikan, betul ya? Maka W sama dengan setengah dikali C kali V dikali V lagi, betul? Ya, ini adalah QC kali V, betul ya? Sehingga W sama dengan setengah dikali T dikali V kuadrat. Di dalam sini, maka kita temukan yang ini. Setuju? Setuju ya? Nah, terus bagaimana dengan V sama dengan Q per T? Berarti kita akan mensubstitusi yang ini, V. Silakan. Ya, coba saya tulis ya. Saya ganti dengan warna lain. W sama dengan setengah kali Q kali V. Ya, V-nya saya ganti dengan ini. Ya, saya ganti dengan ini menjadi W sama dengan setengah dikali Q dikali dalam kurung Q per C. Sehingga kita akan dapatkan W sama dengan setengah dikali Q kuadrat per C. Sehingga kita dapatkan rumus yang ini. Ini jelas? Bagaimana menurunkannya? Jelas ya? Oke, ya, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Ya, jadi W sama dengan setengah QV sama dengan setengah CV kuadrat sama dengan setengah Q kuadrat per C. Pada rangkaian tertentu atau secara parsial yang kita gunakan adalah W sama dengan setengah Q kuadrat per C. Ya, jadi saya anggap pada rangkaian tertentu atau pada kapasitor tertentu atau pada sirkuit tertentu, maka Wx ya, energi X sama dengan setengah Qx kuadrat per Cx. Apa yang dimaksud dengan Wx? Wx adalah energi pada titik tertentu atau kapasitor tertentu. Sedangkan Qx adalah muatan kapasitor tertentu tersebut di satu titik. Sedangkan Cx adalah kapasitansi dari kapasitor pada tertentu. Jadi kita bisa menghitung bahwa energi pada suatu kapasitor tertentu sama dengan setengah dari Qx-nya, ya, muatan dari kapasitor tersebut dibagi kapasitansi dari kapasitor tersebut. Ya, jelas sampai ini ya. Oke. Jadi Wx sama dengan setengah Qx kuadrat per Cx. Ini adalah rumus yang sangat sering digunakan pada rangkaian kapasitor. Oke, kita lanjut. Rangkaian pada kapasitor. Jadi sama seperti pada listrik, rangkaian kapasitor itu ada seri, ada paralel. Ya. Ya, kita lihat pada rangkaian seri. Nah, jelas ya, C1, C2 dan C3 itu dihubungkan secara seri. Berarti mereka akan mempunyai P masing-masing. Ya, apabila E adalah beda tegangan pada elemen E atau bisa juga kita sebut sebagai P besar. Jadi pada rangkaian seri muatan di setiap titik itu sama, ya. Sehingga Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q total. Tetapi tegangan pada setiap kapasitor itu berbeda-beda. Atau E sama dengan P1 tambah P2 tambah P3. Artinya jumlah tegangan pada setiap kapasitor sama dengan tegangan total. Nah, karena P itu sebanding dengan seper C atau V sama dengan berbanding terbalik dengan C, maka pada rangkaian seri kapasitor 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Oke, lihat ya seperti ini. Jadi kebalikan dari listrik sebenarnya cara kerjanya. Nah, sedangkan kalau pada rangkaian paralel, perhatikan rangkaiannya, lihat paralel itu artinya bercabang. Ya.
pada rangkaian paralel, tegangan di setiap titik sama, jadi berkebalikan dengan seri. Nah, Q totalnya sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3, artinya Q1 ditambah Q2 tambah Q3 sama dengan Q total. Tetapi tegangan pada setiap titik pada rangkaian paralel akan sama. P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P-nya ya, sumber tegangannya. Karena P berbanding lurus dengan C, maka C paralelnya adalah C1 tambah C2 ditambah C3. Sampai ini ya, jadi sangat berbeda. Berkebalikan dengan listrik. Sekali lagi pada rangkaian kapasitor serinya menjadi seperti CS ya, sedangkan paralelnya malah ditambahkan langsung. Oke, jelas? Yuk, mencari tegangan di suatu titik secara parsial. Gunakan rumus sebagai berikut. Px sama dengan Qx per Cx. Apa itu Px? Px adalah tegangan pada suatu kapasitor tertentu. Sama dengan muatan kapasitor tertentu tersebut dibagi kapasitas dari kapasitor dari kapasitor tersebut. Jadi Vx sama dengan Qx per Cx. Maksudnya itu adalah Vx sama dengan muatan dia sendiri dibagi kapasitas dari kapasitor dia sendiri juga. Ya. Nah, untuk rangkaian paralel wajib dicari C pengganti dulu ya, biar mudah diprosesnya. Ingat, jadi pada rangkaian seri, muatan di setiap titik itu sama. Sedangkan pada paralel, tegangan di setiap titik itu sama. Sekali lagi, pada rangkaian seri, muatan di setiap titik sama. Sedangkan pada paralel, tegangan di setiap titik sama. Sampai sini ya. Oke. Nah, untuk menyelesaikan tentang kapasitor, saya akan berikan kamu tips dan trik gimana sih cara mengerjakan soal kapasitor. Nih, yang pertama, usahakan buatlah rangkaian serinya sampai paling sederhana mungkin. Karena pada rangkaian seri, Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q total. Ingat, pada rangkaian seri muatan di setiap titik sama. Nah, caranya gimana? Q total adalah C total dikali V total. Jadi harus cari dulu C totalnya, rangkaian totalnya dikali V total. Baru kita akan temukan Q total. Nah, Q total itu sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 dan seterusnya pada rangkaian seri. Ya, jadi supaya mempermudah. Yang kedua adalah carilah Q masing-masing di setiap kapasitornya pada rangkaian seri tersebut. Jadi kalau ada rangkaian paralel kita bisa breakdown ya dengan cara rumus parsial. Ya, lanjut. 3. Carilah tegangan masing-masing dengan rumus Px sama dengan Qx per Cx. Tegangan masing-masing suatu kapasitor tertentu sama dengan muatan dari kapasitor tersebut secara masing-masing dibagi kapasitas dari kapasitor tersebut ya, kapasitansi dari kapasitor tersebut. Ini jelas banget ini. Jadi perlu saya jelaskan di sini kenapa harus dicari Q totalnya dulu dengan rumus C total kali V total. Karena dengan secara seri kita akan menemukan Q total secara totalnya, lalu kita akan breakdown ke seri-serinya ya. Lalu mencari Q secara seri gimana? Kita melakukan perbandingan. Jadi jelas. Jadi kalau misalkan Q totalnya pada suatu rangkaian tertentu didapatkan, kemudian kita mencari Q masing-masing secara paralel itu sangat mudah. Nih, saya akan berikan contoh analoginya ya, supaya jelas. Misalkan kita temukan seperti ini. Ini adalah rangkaian kapasitor. Ya, saya berikan di sini analoginya. Ya.
Lalu ini kita temukan C1 dan ini kita katakanlah C2. Oke, di sini bilanglah di sini sebagai C3 deh, gitu ya. Nah, pada pada Q3 ini, pada C3 ini akan diperoleh yang namanya apa? Q totalnya. Oke, akan ada Q total karena dia tadinya seri. Oke, nah dari sini Q total ini akan menyebar, akan menyebar ke C1 disebut dengan Q1, lalu ke sini akan kita sebut sebagai Q2. Seperti ini ya. Oke. Nah, untuk mencari Q1 sangat mudah. Ya, mencari Q1 sangat mudah. Di antaranya kita menggunakan perbandingan aja. Q1 sama dengan C1 per C1 ditambah C2 dikali Q totalnya. Oke. Sedangkan Q2 sama dengan, ya berarti Q2 kan diwakili oleh C2. C2 per C1 ditambah C2 dikali Q totalnya. Oke, sangat mudah ya. Jadi kalau misalkan C1 kita katakanlah C1 di sini 2 farad, lalu C2 sama dengan 3 farad. Oke, misal. Lalu di sini ada Q totalnya, kita bilang Q totalnya misalkan 40 ohm ya. Maka yang kita dapatkan adalah Q1-nya menjadi 2 per 2 tambah 3 dikali Q masuknya, jadi Q total 40 ohm. Maka kita akan temukan 2 per 5 kali 40 ohm. Atau kita coret dapat 16 ohm. Sedangkan Q2-nya kita bisa temukan, berarti C2 yang ini ya, jangan lupa. Berarti 3 per 2 tambah 3 dikali 80 ohm. Maka kita akan temukan 24 ohm ya, 24 ohm ya. Nah, makanya 16 ditambah 24 adalah 40 ohm. Ulangi sekali lagi, maka di sini kita akan menemukan bahwa 16 ohm ditambah 24 ohm akan sama dengan 40 ohm ini. Lihat sampai sini. Nah, begitu cara mencari Q masing-masing kalau dia paralel. Makanya yang pertama kita cari adalah Q totalnya agar gampang dalam pembagian Q secara masing-masing. Lihat ya sampai sini. Oke. Lihat ya. Oke, yuk. Nah, students, kita akan masuk, coba bahas soal pertama ya. Yuk, kita lihat soal pertama. Iya, diketahui C1-nya 300 mikrofarad, C2 200 mikrofarad, dan C3 400 mikrofarad. Nah, ditanya kapasitas pengganti total, lalu muatan yang tersimpan pada C1, beda potensial pada DC, oke, dan muatan pada C2 dan C3. Ini sangat gampang sekali. Oke. Perhatikan ya, kita akan coba selesaikan di sini. Perhatikan kalau ini disederhanakan seperti yang saya sebutkan tadi, usahakan dia dalam seri. Ya, kalau kita sederhanakan akan menjadi seperti ini. Saya akan ganti warna biar lebih jelas. Oke. Nah, ini C1. Ini menjadi C gabungan 23 ya, ini kita sebut sebagai C1.
yang ini menjadi C23. Jelas ya? Gabungan ini ya. Perhatikan gabungan ini jadi C23. Lalu kita sambungkan lagi. Oke, jelas ya sampai sini. Jadi gambar atas akan seperti ini. Nah, C1-nya itu kan 300 mikrofarad. Ya. Sedangkan C23 ini adalah paralel, ya. Jangan lupa ini adalah paralel. Oke. Gimana tadi ngitung paralel? Ditambahkan saja. Jadi C23 sama dengan C2 ditambah C3, yaitu 200 ditambah 400, berarti 600 mikrofarad. Oke, jelas ya C23. Nah, selanjutnya kita akan menghitung C totalnya. C totalnya berarti ini, ya. C total akan kita temukan secara C seri. Ingat C seri tadi gimana? Seper. Ya, 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C23, ya. Jadi kita akan temukan 1 per CS sama dengan 1 per C1 nya adalah 300, sedangkan 23 nya adalah 600. Oke, jadi CS nya adalah 200 ya, 200 mikrofarad. Jadi C serinya adalah 200 mikrofarad. Nah, C seri ini sama saja C totalnya, ya, karena sudah menjadi total. C seri sama dengan C total sama dengan 200 mikrofarad. Jelas ya sampai sini? Oke, jelas ya sampai sini ya. Nah, lalu yang pertama seperti yang saya sebutkan, step 1 adalah mencari apa? Cari Q total, ya. Nah, tadi kita gimana? Q total sama dengan C total dikali C total, ya. C totalnya tadi sudah kita temukan 200 mikrofarad dikali P totalnya ini nih ya, 120 volt. 120 volt. Maka kita akan temukan 24.000 mikrokulom, ya. Jadi kita temukan sebesar 24.000 mikrokulom, ya. Nah, Q total ini 24.000 mikrokulom, artinya adalah perlu kalian ketahui dari sini dia akan mengalir. Perhatikan dari sini akan mengalir berapa Q totalnya, sama dengan 24.000 mikrokulom. Jelas ya sampai itu. Nah, sekarang Q total ini pun ketika dia jalan ke sini lalu menuju rangkaian A, lalu ketemu C1, lihat deh. Ya, pada C1 juga punya rangkaian seri, ya, Jelas sampai sini, ya. Jadi kasih gambar lebih jelas dari sini. Anggap ini kan di sini. Nah, ini adalah Q total. Oke. Ketika dia jalan kemari, muatan ke sini. Nah, ini dia. Nah, perhatikan. Ya. Pada C1 seri. Oke. C23 juga seri. Lihat ya. Oke, artinya apa? Artinya adalah Q. Artinya muatan
pada C1 adalah 24.000 mikrokulom. Q pada C23 juga sama, 24.000 mikrokulom. Kenapa? Karena dia seri. Ingat ya, Q total sama dengan Q1 sama dengan Q23 ya. Kenapa? Karena dia sudah seri. Nah, sampai sini ya. Lihat ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bahas lagi yang lebih enak ya. Kita nah, step 2 nya gimana? Nah, step 2 kita masuk step 2. Perhatikan rangkaian tersebut. Pada rangkaian ini, perhatikan pada rangkaian ini saya kasih notifikasi yang ini ya. Ya, saya akan gambarkan sih. Ya, biar jelas. Ya, gambar. Ya. Kita akan melihat rangkaian seperti ini. Ini kita sebut sebagai C1, ini C2, dan ini adalah C3. Penting ya. Pada C1 tadi mengalir berapa ke sini? Mengalir Q-nya adalah berapa? 24.000 ya, 24.000. Betul ya? 24.000 mikrokulom. Nah, dia kan berbagi ke atas sebagai Q2, lalu ke bawah sebagai Q3. Bisa nangkap ya? Bisa nangkap? Sehingga kita akan mendapatkan apa? Q2 sama dengan C2 dibagi C2 ditambah C3 dikali Q masuknya ya. Itu anggap ini Q masuknya ya. Yang masuk ke percabangan. Berarti Q2-nya adalah tadi C2 berapa? 200 ya, 200 mikrofarad dibagi 200 mikrofarad ditambah 400 mikrofarad ya, 400 mikrofarad. Nah, lalu kita kali dengan Q masuknya tadi berapa? 24.000 ya. Oke, sehingga kita temukan sepertiga ya, 200 dibagi 600 adalah sepertiga dikali 24.000 sama dengan 8.000 mikrokulom. Nah, 8.000 mikrokulom. Sehingga kita akan mendapatkan Q3-nya kamu kurangin saja atau pakai C3 per C2 tambah 7 juga boleh. C3 per C2 tambah ya. Masuk percabangan. Nanti kita akan temukan berapa ini? 16.000 ya, 16.000 mikrokulom. Nah, itu jelas. Jadi kita sudah temukan Q3-nya 16. Kita sudah temukan Q3-nya 16 mikrokulom. Nah, berarti di sini sudah jelas bahwa kapasitas totalnya adalah 24.000 mikrokulom. Muatan pada C1 itu tetap 24.000 mikrokulom karena dia seri. Lalu muatan pada C2 dan C3 juga sudah ditemukan. Pada C2 itu 8.000 mikrokulom, sedangkan pada C3 16.000 mikrokulom. Nah, sekarang beda potensial pada BC ya. Beda potensial pada BC. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa C sama dengan Q per P, betul? Berarti kita akan simplify menjadi Px sama dengan Qx dibagi
Cx. Ya, itu jelas ya. Berarti kita akan temukan bahwa PBC sama dengan apa? QBC dibagi PBC. Benar. Berapa QBC-nya? Kalau dibilang QBC, perhatikan di sini. Ini adalah BC, ya teman-teman. Ini B, ini C. Ya, perhatikan. Nih, ya. Ini B, ini C. Kapasitor penggantinya disebut C23. Betul? Berarti yang dimaksud BC adalah Q23. Oke. Berapa Q23? Q23 itu adalah 24.000 mikrocoulomb. Betul? Berarti kita tulis di sini 24.000 mikrocoulomb dibagi berapa CBC? CBC adalah C paralel. Ya, atau CBC adalah C23. Ya, C23 itu berapa? C23 adalah 600 mikrofarad. 600 mikrofarad. Kita coret ya, kita simplify. Coret. Dapatnya berapa? 40. Berapa? 40 volt. Jelas ya? Jadi tegangan pada BC adalah 40 volt. Ya, oke. Sudah sampai sini? Jelas ya? Oke. Supaya makin jelas, coba kita lihat soal yang kedua, ya. Kita lihat soal yang kedua biar makin jelas. Iya, soal yang kedua, perhatikan. Ya, perhatikan rangkaian kapasitor berikut. Nah, ya C1, 2, 3, C4, ada 4. Nah, C1-nya 300 mikrofarad, C2 400, C3 500, dan C4-nya 600. Ya, ada 4 kapasitor. Jika dihubungkan dengan 80 volt, jelas kapasitas pengganti. Ya, sekali lagi ini sesuai dengan yang saya kasih tahu tadi bahwa kita harus mencari apa dulu? Q totalnya, ya. Tetapi untuk mencari Q total harus ketemu dulu Q total. Oke, perhatikan untuk mencari Q total. Nah, perhatikan ini adalah paralel. Paralel. Ya, paralel. Berarti kita akan sederhanakan rangkainya seperti ini. Perhatikan. Rangkainya akan menjadi seperti ini. Oke. Maaf. Ya, itu ya. Kita temukan. Oke. Yang ini kita sebut sebagai C123. Sedangkan ini adalah C4. Lihat sini ya. Oke. Nah, C123-nya berapa? Nah, kita bisa proses C123-nya yuk. C123 berarti C1 ditambah C2 ditambah C3 karena dia paralel ya. Karena dia apa? Paralel. Ingat, kalau dia paralel pada kapasitor itu ditambahkan saja ya, ditambah. Jadi C1 tambah C2 tambah C3 berarti 300 ditambah C2-nya itu 400 ditambah C3-nya 500 ya, sama dengan 1200 ya, 1200 mikrofarad. Nah, sudah kita temukan C123-nya 1200 mikrofarad. Berarti kita akan cari apa yang sekarang? Kita akan mencari
C total. 1 per C total, ya, karena dia sudah seri, betul ya? Karena dia sudah seri, sama dengan 1 per C123 ditambah 1 per C4. Oke. 1 per C total sama dengan 1 per 1200 ditambah C4-nya adalah 600, sehingga 1 per C total sama dengan, kalau kita sederhanakan, ini 1200, ini adalah 3 ya. Jadi C totalnya adalah 400 mikrofarad ya, 400 mikrofarad. Sudah ketemu ya. Jadi kita sudah ketemu C totalnya adalah 400 mikrofarad. Nah, C total inilah yang disebut dengan apa? C pengganti. Oke, pengganti total ya, totalnya. Nah, yang kedua yang harus kita cari adalah, mencari apa yang kedua? Ya, yang kedua mencari Q total ya. Q total sini saya tulis, Q total sama dengan C total dikali C total atau P masuk. C totalnya adalah 400 mikrofarad dikali C totalnya adalah 80 volt, sehingga kita temukan 32.000 mikrocoulomb ya. Jadi kita sudah temukan bahwa Q totalnya adalah 32.000 mikrocoulomb ya. Oke, nah sekarang mencari Q masing-masing ya. Ya. Sekarang kita akan mencari Q masing-masing. Mencari Q masing-masing. Ya, mencari Q masing-masing ya. Yuk, kalau kita lihat di sini, ya, perhatikan di sini. C123 dan C4 adalah seri, betul ya? Ya. C123 dan C4 adalah seri. Betul? Sehingga Q di 123 sama dengan, ya tentu sama dengan Q total 32.000 mikrocoulomb. Sedangkan Q di 4 pada C4 juga sama 32.000 mikrocoulomb. Jelas ya? Oke, jelas. Nah, sekarang masalahnya gimana mencari muatan pada C123. Nah, ini kita breakdown. Kita breakdown menjadi gimana? Jadi gini, lihat. Oke. 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 Betul ya. Ya, yang ini kita sebut sebagai C1, yang ini C2, dan yang ini adalah C3. Jelas ya? Saya ganti warna biar jelas. Ganti warna saja biar kelihatan. Ini adalah C1, ini adalah C2, dan ini adalah C3. Jelas ya? Ya, jadi sudah jelas. Jadi gimana dong? Nah, di sini mereka tadi berapa totalnya? Totalnya adalah 32.000 mikrocoulomb. Betul ya? Jadi C1 sama dengan Q1 sama dengan C1 per C1 tambah C2 tambah C3
dikali 32.000. Nah, sama dengan, ya kan Q masih 30.000. Q1-nya berapa tadi? 300. Per totalnya dia 300 tambah 400 tambah 500 ya. 300 ditambah 400 tambah 500. Oke, dikali 32.000 ya. Dikali 32.000 ya. Jadi kita persingkat aja. Berarti dapatnya 300 dikali 32.000 ya. Ini sama dengan 300 per 1.200 dikali 32.000 ya. Yuk kita proses lagi deh. Coret seperempat berarti 8.000 mikrocoulomb. Jadi Q1 8.000 mikrocoulomb. Terus gimana Q2? Sama cara kerjanya. Q2 sama dengan C2 per C total aja ya. Ya udah C1 tambah C2 tambah C3 dikali Q masuknya ya. Sama dengan ini C2. Jangan lupa ini C2. C2-nya berapa C2-nya? C2-nya adalah 400 ya. 400 dibagi 1.200 gabungan mereka dikali 32.000 ya. Kita coret lagi ya. Jadi ini agak koma nih sepertiga. Coba kita menggunakan kalkulator. Ya, 10.666,67 mikrocoulomb ya. Sehingga kita akan terakhir mencari Q3. Nah, Q3-nya itu ya berarti apa? Q total dikurang Q1 tambah Q2 aja. Oke. Jadi kalau kita hitung Q3 itu sama dengan kita hitung ya, dapatnya 13.000. Q3 nya didapat adalah 13.333,33 mikrocoulomb ya. Jadi jelas ya. Jadi Q1, Q2 dan Q3 sudah diperoleh. Jelas di sini ya. Nah, sekarang bagaimana mencari VAB dan VBC? VAB dan VBC. Oke. Untuk mencari VAB dan VBC sangat mudah ya. Kita coba perhatiin dulu. Ya, jadi untuk mencari VAB ya, kita proses lagi ya. Nah, sekarang mencari VAB. Untuk VAB mencari VAB dan VBC ya. Ingat, VAB sama dengan QAB dibagi CAB ya. Betul ya? CAB sama dengan QAB per CAB.
Sehingga kita tahu QAB tadi berapa? QAB-nya adalah Q total dong, karena QAB itu kan sama aja Q123 kan, Q123 dibagi Q123. Q123 kan sama saja ini. Tadi ya, Q123 adalah sama aja Q total. Itu enggak? Itu enggak? Ya kan, karena 1, 2, 3 dan 4 kan sudah seri. Berarti berapa? 32.000 mikrocoulomb dibagi T123. T123 tadi berapa? 1.200 mikrofarad. Ya, sehingga kita temukan di sini, kita coret. Yang kita temukan 320 per 12. Ya, 300 atau 80 per 3 volt. Ya, 80 per 3 volt. Nah, untuk VBT gimana? Sama, untuk VBT juga sama cara kerjanya. Jadi VBT sama dengan QBT dibagi VBT. Ya, QBT berapa? QBT itu sama aja kalau kita lihat di sini BT ya, adalah Q4 dibagi C4. Berapa Q4? Q4 itu kan Q pada seri. Ini ya, betul ya. Berarti akan diperoleh 32.000 mikrocoulomb dibagi C4 nya berapa? C4 nya tadi kita berapa C4? C4 itu adalah ini 600 mikrofarad ya. Sehingga dengan cara menyederhanakannya tarik 2 kita akan peroleh berapa nih? 160 per 3 ya. Berapa? 160 per 3 volt. Ini ngerti? Makanya kalau kita gabung 80 per 3 ditambah 160 per 3 sama saja dengan 80 volt, karena terbukti bahwa dia 80 volt, karena gabungannya adalah 80 per 3 ditambah 160 per 3 volt. 8 di sini ya. Oke? Ya, thank you. Nanti kita nantikan video berikutnya, yaitu kapasitor kedua. Oke, thank you. From John Paul School, and I will start my 7th grade this year. I've joined QPC course since January 2020 with Mr. Jasper as my course tutor. Mr. Jasper did not only teach me the proper techniques of both maths and mathematica, but he teach me how to learn independently and how to stick into a problem to find ways of solving it. The course materials were good and it's based on my school curriculum. And the mentor approaching is also good. During the pandemic of COVID-19, we studied via the internet and it's also good. And I think Mr. Jasper is very good and it's a solid course. I learned a lot. Thanks, sir. Hai, nama saya Cassius Nathanael. Saya adalah seorang siswa kelas 6 SD Penabur Harapan Indah Bekasi. Les di Bimbel QPC sangat menyenangkan karena konsepnya fun learning.
Cara mengajarnya pun asik dan tidak membosankan. Selama les di bimbel QPC, saya menjadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal matematika. Karena di sini kita akan diberikan rumus-rumus jitu yang mudah dipelajari. Oke, salam. Halo, salam pelajar. Nama saya Pascual Clayton. Saya siswa Kolese Canisius angkatan 21. Saya di sini untuk memberi testimoni saya mengenai proses belajar saya di QPC selama masa karantina lockdown ini. Pertama, jelas belajarnya jadi lebih susah karena harus belajar online. Namun, saya berterima kasih mempunyai QPC untuk membimbing saya melewati perjalanan belajar online saya. Saya sama sekali belum familiar dengan proses belajar online. Saya sangat perlu bimbingan dan saya berterima kasih akan adanya QPC di situ untuk membimbing saya. Nilai saya pun akhirnya berhasil kekejar. Nilai saya yang 60 menjadi nilai 80 dan nilai saya yang 80 menjadi nilai 90. Itu adalah mata pelajaran IPA tuh. Jadi selama proses belajar online ini akhirnya kekejar juga nilai saya. Itu in part sangat besar karena bimbingan Sir Jasper dan QPC. Setiap malam kami belajar bersama untuk mempersiapkan diri untuk esok pagi belajar online. Jadi nilainya aman selama belajar online ini di QPC. Semuanya aman dan bahkan lebih meningkat kalau di kasus saya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam pelajar.